dengan beberapa pertanyaan dari Syekh Subakir, Ki Semar, Syekh Subakir, dan beberapa penjelasan antara kedua belah pihak. Nah, disepakatilah perjanjian yang bisa kita ketahui dan kita kenal sekarang, yaitu perjanjian Sabdo Palon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Kang Lemit pada segmen Bincang Santai. Nah, di malam hari ini kita akan sedikit membahas sesuatu yang berbeda ya, dimana kita beberapa waktu terakhir ini kita seringkali mendengar kabar yang kurang mengenakan, dimana dari saudara-saudara kita di daerah Gunung Semeru khususnya mengalami dampak dari erupsi dari Gunung Semeru itu. Nah, di sini kita akan sedikit membahas dari sisi metafisiknya ya. Oke, nah di bincang santai kali ini kita akan membahas bersama dengan Mas Ivan di sini sebagai praktisi dari Kang Lemit sendiri. Oke, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ivan? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, di beberapa waktu ini kita ya Mas, sering sekali mendengar tentang berita yang cukup memilukan, yang dimana saudara-saudara kita banyak yang mengalami dampak dari erupsi Gunung Semeru. Tanggapan Mas Ivan sendiri gimana? Ya, sebelumnya saya menyapa saudara-saudara terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya saudara-saudara, terutama khususnya para penonton setia kami, yang mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan selalu, diberikan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memang banyak yang bertanya bahwasanya terjadinya erupsi di Gunung Semeru sendiri, dan banyak juga yang bertanya kepada saya, banyak lewat mungkin DM, nge-DM admin saya, mungkin chat pribadi lewat WA dengan admin saya, yang mereka sering tanyakan bahwasanya apakah ada hubungannya sering terjadinya bencana setelah erupsi di Gunung Semeru. Baik, kalau saya pribadi, kalau kita lihat dari agama, khususnya orang Islam, semua bencana, semua yang terjadi di dunia, khususnya yang terjadi akhir-akhir ini, bahwasanya semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada yang memandang dari sudut pandang lain. Salah satu contoh, terutama kalau dilihat dari sudut pandang metafisik, bahwasanya kita mempunyai pengertian dan penjelasan lain. Bahwasanya yang dimaksud sudut pandang metafisik yaitu banyak berita bahkan viral bahwasanya Sabdo Palon menagih janji. Baik, di sini sebelumnya kita lanjut, saya akan sedikit menceritakan sejarah Tanah Jawa dan sejarah perjanjian Sabdo Palon. Dan siapa itu Sabdo Palon? Saya akan menjelaskan sedikit yang setahu saya. Dengan perjanjian Sabdo Palon, bahwasanya isi dari perjanjian tersebut dan munculnya perjanjian tersebut itu dulu cerita masa lalu. Ada ulama yang kita sering sebut bahwanya wali Allah yang bernama Syekh Subakir.
Syekh Subakir sendiri, beliau berasal dari Persia yang bisa kita kenal dan ketahui sekarang disebut Iran. Beliau sendiri diutus oleh Sultan Muhammad. Mohon maaf mas, ya, saya potong. Itu beliau diutus oleh Sultan Muhammad itu sendiri. Tujuannya kira-kira bagaimana? Syekh Subakir sendiri diutus oleh Sultan Muhammad. Nah, beliau sendiri dipercaya oleh Sultan bahwasanya beliau mempunyai kelebihan sendiri. Beliau bisa menaklukkan karena ya yang kita ketahui sendiri bahwasanya khususnya tanah Jawa masih kental dengan adat dan kepercayaan dengan hal magis. Nah, itulah kelebihan Syekh Subakir sendiri. Salah satu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, beliau mempunyai kelebihan seperti itu. Maka dari itu beliaulah yang salah satu yang dipilih untuk memimpin, untuk membabat atau mensiarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Sultan sendiri, beliau mengetahui bahwasanya tanah Jawa tidak mudah untuk ditaklukkan karena yang kita ketahui sendiri bahwasanya ada yang sering kita sebut Danya, yaitu sosok gaib pelindung tanah Jawa yang sering kita kenal, beliau yang bernama Ki Semar. Nah, beliau sendiri adalah pemomong para dewa. Pemomong bagaimana? Ya, beliau hidup kemungkinan kalau pas di zamannya itu kurang lebih 500 tahun. Beliaulah yang bisa kita katakan danyang dari tanah Jawa. Beliau mempunyai beberapa nama julukan. Salah satunya yaitu yang bisa kita ketahui sekarang, Sabdo Palon. Maka dari itu perjanjian Sabdo Palon itulah diambil dari nama beliau sendiri. Untuk perjanjian Sabdo Palon sendiri ini sebenarnya munculnya itu bagaimana? Apa mungkin ada alasan tertentu sampai bisa muncul perjanjian Sabdo Palon? Mungkin ada yang bisa kita petik dari situ. Baik, perjanjian Sabdo Palon, perjanjian antara Syekh Subakir dengan Ki Semar. Sebelum perjanjian tersebut ada satu peristiwa besar, yaitu peperangan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar. Dengan kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa, entah apa yang terjadi, dimulailah peperangan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar. Peperangan tersebut insya Allah terjadi karena ya mungkin bahasa kita sekarang miskomunikasi atau perbedaan pendapat. Dikarenakan ya bisa kita ketahui sendiri bahwasanya Ki Semar yaitu menganut agama Hindu, dan Syekh Subakir sendiri ingin menyiarkan agama di tanah yang dilindungi oleh Ki Semar yang menganut agama Hindu. Nah, disitulah munculnya peperangan 40 hari 40 malam tiada henti. Dikarenakan imbang, bisa kita katakan imbang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Disitulah muncul negosiasi dari Ki Semar. Negosiasi bahwasanya dicari jalur tengah. Dan disitulah timbul pertanyaan-pertanyaan dari Ki Semar terhadap Syekh Subakir. Pertanyaannya salah satunya, apa tujuan Anda datang ke tanah Jawa? Tujuan sebenarnya Syekh Subakir, beliau mengutarakan bahwasanya ingin menyiarkan agama yang kita anut sekarang, yaitu pamungkas dari semua agama, pelengkap dari semua agama. Itulah yang mau beliau siarkan di tanah Jawa.
dan ada beberapa pertanyaan di belakangnya. Akan tetapi Syekh Subakir juga berbalik tanya terhadap Ki Semar. Salah satu pertanyaan dari Syekh Subakir dan penjelasan sedikit dari Syekh Subakir yaitu bahwasanya kenapa saya tidak boleh untuk mensiarkan agama, bahkan sampai terjadi perang antara saya dengan jenengan. Sedangkan sebelum Hindu, Buddha, atau agama lain datang ke tanah Jawa, itu sudah ada yang dianut dan dipercaya oleh para masyarakat pendahulu, khususnya di tanah Jawa, yaitu penganut Kapitayan. Itulah mungkin bisa dikatakan bukan agama, tapi kepercayaan. Seperti itu. Jadi sebelum agama ada sudah ada kepercayaan terlebih dahulu. Sudah pasti, sudah ada kepercayaan yang dinamakan kepercayaan Kapitayan. Nah, sebelum adanya agama-agama datang di tanah Jawa. Nah, jadi penjelasan dari Syekh Subakir, kenapa beliau dibikin susah untuk mensiarkan agama Islam, sedangkan Anda sendiri datang ke tanah Jawa tidak ada apapun dengan mensiarkan agama Anda, yaitu agama Hindu atau agama yang lainnya. Kenapa giliran saya ingin mensiarkan agama saya, ingin menyebarkan agama saya, kenapa sampai terjadi peperangan sampai 40 hari 40 malam? Dengan beberapa pertanyaan dari Syekh Subakir, Ki Semar, Syekh Subakir, dan beberapa penjelasan antara kedua belah pihak, nah disepakatilah perjanjian yang bisa kita ketahui dan kita kenal sekarang, yaitu perjanjian Sabdo Palon. Itulah sedikit cerita dari saya, apa itu perjanjian Sabdo Palon. Oke, saya juga boleh tahu terkait dengan perjanjian Sabdo Palon sendiri itu isinya berisi tentang apa gitu? Nah, baik. Banyak juga yang bertanya mungkin ya di sosmed banyak sih viral Sabdo Palon menagih janji seperti itu ya Mas ya. Apa itu perjanjian Sabdo Palon dan apa isinya? Isinya kalau dari versi saya sendiri nih Mas, Sabdo Palon berisi, dan kenapa Sabdo Palon menagih janji, bahwasanya insya Allah isi dari perjanjian tersebut, Syekh Subakir dipersilakan mensiarkan agama Islam yang kita anut di tanah Jawa yang dilindungi oleh Danyang, yaitu Ki Semar. Boleh-boleh saja dengan satu syarat, yaitu jangan hilangkan Jawanya, bahasanya. Berarti bisa dikatakan tetap menjaga kebudayaan yang ada gitu. Yang bisa kita ketahui seperti Sunan, yang bisa kita ketahui salah satu wali Allah. Cerita dari Sunan Kalijogo. Beliau mensiarkan agama, tidak merubah adat istiadat yang ada di tanah Jawa. Akan tetapi cuma mengubah doa. Kan seperti itu Mas. Doa. Jadi secara esensi, secara isi gitu ya. Jadi diibaratkan luarnya tetap tapi isinya dirubah, dimasukkan agama kita. Jadi seperti membakar kemenyan, mengasihi sesajen, itu tetap, tapi doanya berbeda. Itulah perjanjiannya Ki Semar bilang, boleh jenengan mensiarkan agama jenengan di tanah Jawa, akan tetapi jangan hilangkan Jawanya. Jadi kemungkinan insya Allah kalau tidak keliru ya Mas, kalau versi saya sendiri dengan pandangan sudut dari pihak saya, dengannya dari saya dan rekan-rekan, bahwasanya
Sabdo Palo menagih janji itu. Mungkin Islam yang ada sekarang, mungkin Islamnya tidak seperti dulu pas waktu zamannya Ki Semar dan Syekh Subakir. Entah Islam seperti apa, untuk pastinya saya tidak bisa berpendapat lebih dalam. Terus berkenaan dengan fenomena alam yang terjadi itu, kira-kira bagaimana tanggapannya Mas Ivan sendiri? Apakah ada kaitannya antara misalkan fenomena yang terjadi dengan misalkan erupsinya Gunung Semeru? Itu kira-kira gimana? Nah, jadi kalau sudut pandang saya sendiri nih Mas, dengan adanya erupsinya Gunung Semeru itu menandakan akan munculnya perjanjian yang dulu terpendam beratus-ratus tahun di masa lalu. Dan yang saya tanyakan, apakah ada hubungannya seperti gempa bumi dan mungkin fenomena-fenomena alam yang ganjal lah di akhir-akhir ini setelah erupsi Gunung Semeru. Terlepas dari itu memang kehendak dari Yang Maha Kuasa ya Mas? Nggih. Jadi yaitu kita kembalikan lagi, kalau kita lihat dari sudut pandang agama kita, semua sudah diatur dan kehendak tak lain dan tak bukan yaitu Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang metafisik, kita kaitkan dengan itu tadi, perjanjian Sabdo Palo. Jadi memang kalau ditanya apakah ada hubungannya, insya Allah ada hubungannya. Karena bisa kita lihat, dan saya kemarin pun sempat rapat dengan kru saya sendiri, bahwasanya setelah adanya gempa yang pertama, insya Allah ada gempa lagi, insya Allah ada gempa lagi. Dan dengan adanya gempa yang terakhir kemarin, bahwasanya insya Allah saya tidak mau mendahului Yang Maha Kuasa. Tapi kata saya barusan Mas, kalau kita lihat dari metafisik dengan dari sudut pandang lain, bukan dari sudut pandang agama kita, dengan adanya itu penagihan janji, insya Allah ada entah apa yang akan terjadi ke depannya. Cuman dari sudut pandang saya Mas, saya mendalami hal tersebut dan saya meneliti, saya dengan kru saya, dengan tim saya, bahwasanya akan ada perang. Mungkin bukan akan ada perang, mungkin saat ini sudah dimulai perang antara dua belah pihak. Entah untuk kepastiannya apakah sudah dimulai atau tidak. Saya insya Allah kalau tidak keliru, saya sudah memastikan bahwasanya sekarang sudah dimulai peperangan tersebut. Karena saya lihat dari fenomena alam akhir-akhir ini itu sudah menandakan kalau peperangan sudah dimulai. Nanti dari penyebab peperangan itu terjadi, salah satunya? Iya, benar. Jadi imbas atau efek samping dari peperangan tersebut banyak Mas. Sudah di luar sana, mungkin yang seperti saya praktisi atau paranormal lainnya mengatakan bahwasanya Jawa akan hancur, Jawa akan hancur, Jawa Barat, Jawa Tengah akan pecah. Insya Allah itu salah satu dari imbas peperangan tersebut. Misalkan tidak bisa dibendung lagi. Jadi efek atau imbas dari peperangan sudah pasti. Soalnya dari dua belah pihak memang sih Mas ya, secara kasat mata apa sih perangnya? Tidak ada apa-apa ya? Ya tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang metafisik, namanya metafisik tidak kelihatan dengan mata telanjang ya Mas ya, bahasa kasarnya. Tapi kalau kita lihat dari mata, mungkin bahasa umumnya mata batin ya Mas. Nah jadi imbas dari dua energi yang bertemu, dan energi itu bukan energi kecil loh Mas, energinya energi besar loh. Saya pastikan energi itu besar karena bisa kita saksikan dari cerita yang sudah terjadi, cerita dari Sabdo Palo yang perang antara Syekh Subakir dengan Ki Semar 40 Malam.
Berarti kan betapa dahsyatnya beliau berdua dengan 40 hari 40 malam tidak tidur melakukan peperangan. Berarti kan segitu hebatnya mereka berdua. Terkait perang ini sendiri, mungkin apakah melibatkan banyak pihak atau hanya dari mungkin energi dari beliau berdua, atau bagaimana tentang itu semua? Jadi terkait dari peperangan tersebut itu sudah bisa dipastikan, Mas. Syekh Subakir dengan pasukannya dan Ki Semar dengan pasukannya. Nah, pasukan Ki Semar siapa? Ya, salah satu contohnya yang ada di tanah Jawa, Mas. Jadi seperti ya satu contoh Nyi Roro Kidul, penguasa Alas Purwo, penguasa Pantai Utara, penguasa gunung-gunung yang ada di Jawa khususnya. Dan kemungkinan besar insya Allah nih Mas, para pati-pati terdahulu, para panglima-panglima perang terdahulu itu akan muncul kalau perang itu terjadi. Berarti energi yang ada di zaman dahulu juga sampai di zaman sekarang juga, berarti untuk mungkin untuk menjaga keutuhan tanah Jawa ini mungkin. Ya mungkin bisa jadi Mas. Jadi apa gini? Jadi Ki Semar dan para danyang-danyang yang lain itu tetap kokoh berusaha untuk mempertahankan tanah ya yang kita pijak saat ini, dan Syekh Subakir mempertahankan agama yang kita anut sekarang ini. Jadi sama-sama mempertahankan kepercayaan dan apa yang mereka anut. Kok merinding juga mendengarnya Mas ya. Nah, mungkin menurut jenengan sendiri apa yang harus dilakukan oleh khususnya penduduk yang ada di tanah Jawa secara khusus, mungkin apa yang bisa dilakukan, terus apa mungkin ada langkah-langkah yang bisa kita ambil seperti itu, karena kan ini terkait dengan kedepannya terkait dari tanah Jawa sendiri. Misalkan kita mau ikut perang juga tidak mungkin, karena itu dari segi metafisik sudah bertentangan dengan kita yang tidak kelihatan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi Mas, menyarankan untuk semua yang menonton video ini bahwasanya yang harus dilakukan ibadahnya ditambah. Dan pasti Anda juga bertanya, bagaimana dengan agama lain Mas Ivan? Ya ayo, kita ibadah lebih rajin dengan apa agama yang kita anut saat ini. Jadi ibadah kita tambah dan kita berdoa, khususnya orang Islam kita berdoa, kita khususkan untuk para leluhur, untuk para penguasa atau danyang-danyang yang ada di tanah Jawa. Mohon maaf nih Mas, dengan tanda kutip saya tidak menyarankan untuk membela danyang dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Mas. Jadi kita berdoa apa Mas? Kita khususkan untuk para danyang atau leluhur tanah Jawa. Kita berdoa untuk yang terbaik. Jadi kita jangan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi apa dan bagaimana yang terbaik untuk tanah Jawa sekarang dan untuk kedepannya. Jadi saya, sampean, dan semua yang menonton video ini pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, entah apa yang akan terjadi. Tapi saran saya bisa ditandai berdoa dan berdoa. Dan dengan kepercayaan masing-masing. Nah, ya benar, dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Yang kedua, tetap berhati-hati, entah apa yang akan terjadi, wallahu alam. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Itu
Oke, menarik sekali ya teman-teman. Semoga apa ya, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan barusan. Entah kita memandangnya dari segi metafisik atau dari segi keagamaan, bisa kita ambil semuanya. Misalkan dari segi keagamaan, jadi kita bisa untuk meningkatkan ibadah kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua dari segi metafisik, misalkan pun kita tidak bisa melihat ataupun tidak mempunyai mata batin lah kasarannya, setidaknya kita bisa membantu untuk mendoakan para leluhur, entah itu dari seperti yang disampaikan barusan dari segi leluhur tanah Jawa atau dari leluhur para pembabat agama Islam di tanah Jawa ini. Jadi kita doakan semoga apapun yang terjadi itu merupakan yang terbaik yang bisa kita dapatkan setelah ini, karena kita juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Oleh karena itu, seperti yang sudah disampaikan barusan, kita tingkatkan lagi ibadah kita dan amalan-amalan atau perbuatan baik kita. Mungkin itu saja informasi yang bisa kita berikan untuk saat ini. Semoga kita masih bisa bertemu di bincang santai berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua pada umumnya. Sampai bertemu di segmen bincang santai berikutnya. Jangan lupa dukung dan support channel kami dengan klik tombol like, subscribe. Itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.